Saudara Pengadilan Tipikor Jakarta menggelar sidang putusan kasus korupsi Tol MBZ ex-direktur utama PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek JJC Joko Dwiono divonis 3 tahun penjara. Hakim Ketua Fahzal Henry menyatakan Joko bersalah melanggar pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Joko divonis 3 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Joko dinilai melakukan korupsi secara bersama-sama dalam proyek pembangunan Tol Layang MBZ dan menyebabkan kerugian negara hingga Rp510 miliar. Vonis Joko lebih ringan dibanding tuntutan jaksa. Jaksa menuntut Joko penjara 4 tahun, denda Rp1 miliar, subsidiar 6 bulan pidana. Terdakwa Joko Dwiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan penuntut umum dalam dakwaan subsidiar. Pak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Joko Dwiono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun. Pak menjatuhkan pidana denda terhadap Joko Dwiono sebesar Rp250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan kasus korupsi proyek pembangunan tol Jakarta Cikampek 2 alias Tol Layang MBZ 2016-2017 telah menimbulkan kerugian negara Rp510 miliar. Modus korupsi Tol MBZ mengganti material beton menjadi baja tanpa melewati pertimbangan matang. Pengaturan pemenang tender pengadaan proyek dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya satu korporasi. 4 terdakwa ditetapkan dalam kasus ini, ex-dirut PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek 2016-2020 Joko Dwiono. Joko divonis 3 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Ex-direktur Operasional 2 PT Bukaka Teknik Utama Tbk Sofia Balfas divonis 4 tahun penjara, denda Rp250 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Ada juga Ketua Panitia Lelang JCC Yudi Mahyudin. Yudi divonis 3 tahun penjara, denda Rp250 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Tenaga ahli jembatan PT Lapi Ganestama Consulting Tony Budianto Sihite divonis 4 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Sebelumnya modus kasus korupsi Tol MBZ disampaikan jaksa dalam sidang tuntutan 10 Juli lalu. Terdakwa melakukan penggantian material beton jadi baja tanpa lewat pertimbangan matang. Terdakwa Joko Dwiono bersama-sama saksi Yudi Mahyudin dan saksi Tony Budianto Sihite dan pihak PSO Waskita Asep dengan cara menyetujui perubahan mutu beton K500 yang disyaratkan dalam dokumen spesifikasi khusus dengan kuat tekan FC 1,5 MPa menjadi nilai mutu beton FC 35 MPa dan seterusnya yang mengakibatkan ketidaknyamanan pengguna jalan tol. 6. Terdakwa Joko Dwiono tidak melaksanakan evaluasi dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek 2 sehingga hasil pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan feasibility atau studi kelayakan dan perkiraan desain yang sudah ditetapkan. Keempat terdakwa korupsi Tol MBZ divonis masing-masing 4 tahun dan 3 tahun penjara. Hakim menyebut modus korupsi Tol MBZ mengurangi mutu beton. Apa dampak bagi pengguna jalan? Kita akan sapa Dedi Herlambang, Koordinator Indonesia Toll Road Watch. Selamat malam, Pak Dedi. Ya, selamat malam. Kami juga sudah berusaha untuk menghubungi perwakilan dari Kementerian PUPR, namun masih belum ada yang bisa merespon dan juga ikut bergabung. Dan juga kita mencoba untuk menghubungi BPJD untuk pengawas jalan tol, tapi juga belum bisa bergabung. Pak Dedi, jadi pertanyaan pertama saya gini, dari vonis sudah terjadi, tapi kan ada fakta yang terbuka bahwa ada pengurangan mutu dari beton di Tol MBZ ini. Kalau Anda melihatnya, bagaimana vonis ini? Ya, baik, begini. Sebelumnya kita harus pahami juga bahwa Tol MBZ ini kan memang
apa namanya, untuk penggunaannya juga terbatas ya. Jadi terbatas. Jadi maksudnya terbatas itu karena tidak semua jenis kendaraan bermotor itu melalui MBZ tersebut. Jadi yang bisa melalui elevated toll MBZ itu adalah kendaraan yang sedang dan sampai kecil. Jadi untuk bus besar atau truk besar itu kan juga tidak bisa masuk di sana. Oke. Nah, makanya kita harus sepakat dulu bahwa itu memang batas batas uji beton itu untuk kemampuan daya dukung berapa. Kalau pengujian sendiri oleh PT BUJT-nya dalam hal ini Hmm. adalah konsorsium PT Jasa Marga, kan justru kalau saya baca malah daya dukungnya bisa sampai 30 sampai 40, 35 sampai 40. Berarti kan mutu betonnya berarti kan bagus. Berarti di atas 350 mutu betonnya adalah di atas K350. Berarti memang di sini sebenarnya sudah layak. Tapi ternyata auditor lain menemukan ada apa namanya, ada standar di bawah kualitas dari SNI. Hmm. Nah, Oke. sebenarnya dalam hal ini memang harus diselesaikan secara engineering ya, bahwa kalau diselesaikan secara hukum saja sebenarnya juga sangat sulit karena eh, apa namanya, kalau di satu sisi tol MBZ memang didesain memang untuk kendaraan kecil, sedan dan kecil, tapi jikalau uji uji betonnya dengan standar kelas tinggi, ya Oke. memang itu memang memang salah, memang tidak tepat. Nah, ini juga harus ada standar uji yang sama. Baik. SNI yang mana misalnya, atau mutu beton yang mana, kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Oke. Nah, sementara kalau permasalahan di sini adalah ada pergantian yang seharusnya baja, lalu diganti beton misalnya, jelas itu salah, ada pelanggaran di sana. Kira-kira seperti itu. Baik, gini, ini kan faktanya dari beton kemudian diganti baja. Kalau dari 75 sampel yang kemudian diperiksa itu kan dihasilkan bahwa beton yang digunakan ini di bawah standar SNI yang kemudian seharusnya dilakukan. Otomatis ini kan mengurangi usia si jembatan tersebut. Pasca vonis ini artinya sudah diamini bahwa ada penyalahgunaan, ada kesalahan di sana. Butuhkah kemudian ini dievaluasi, artinya diperiksa secara menyeluruh jembatan MBZ, ditutup dulu, atau seperti apa menurut Anda? Betul, kita dulu pernah menyarankan bahwa untuk tol MBZ ini sebenarnya kalau untuk kelaikan dan kelayakan sebenarnya masih kurang ya. Kita masih belum membahas masalah pelayanan apa namanya SPM jalan tol itu sendiri. Kalau khususnya untuk tol MBZ, memang kita melihat bahwa kualitas atau standar dari apa namanya girdernya sendiri itu juga bermasalah ya, atau Hmm. betonnya ya itu sangat bermasalah. Karena kita juga masih belum membahas masalah expansion jointnya. Expansion Oke. jointnya juga seperti itu ya. Jadi melendut-lendut, makanya itu sangat lendu. Jadi masih kurang rigid. Jadi ini yang menjadi masalah, sehingga kalau bisa memang dievaluasi, kalau bisa juga direkonstruksi sehingga bisa mencapai usia sampai 50 tahun katakanlah, atau 100 tahun. Karena kalau usia konstruksi memang idealnya memang sampai 100 tahun. Oke, Pak Dede, gini, apakah kemudian ini juga berpengaruh pada konstruksi jembatan MBZ yang bergelombang begitu? Otomatis seperti tadi saya sampaikan bahwa kita masih belum bahas masalah expansion joint. Expansion jointnya kenapa tidak rata seperti itu? Itu pun juga harusnya ada kajian lagi Oke. ya. Di samping kita menguji masalah kualitas beton, kita juga tentunya juga perlu menguji expansion jointnya kok bisa seperti itu, bisa melendut-lendut gitu kan. Jadi kita takut bahwa kalau itu terlalu melendut, terlalu apa, Lentur elastis begitu? misalnya, Mhm. terlalu elastis, nanti ditakutkan bahwa itu semakin landai, semakin panas, semakin tahun semakin landai. Apalagi ini kan juga ada kualitas betonnya juga ya. Pak Jadi Dedi, efeknya apa Pak kalau semakin landai, terlalu kita pakai bahasa terlalu elastis begitu, sambungannya efeknya apa bagi pengguna jalan? otomatis nanti tol itu kan bisa bisa cracking dan juga bisa patah tentunya. Oh, retak dan patah Pak? Patah bisa Sejauh bisa, sana bisa patah, efeknya ya? bisa 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 ke sana. Apalagi kalau nanti usianya sudah sampai
ini kan sebenarnya tol ini kan Oke. masih baru ya, masih belum ada apa 10 tahun. Nah, ditakutkan kalau nanti kalau usia mutu betonnya kan harusnya bisa sampai Hmm. minimal itu kan bisa 50 tahun sampai bagusnya sih sampai 100 tahun. Bisa seperti itu karena kita juga pemerintah juga tidak mau juga kalau Baik. ternyata usia betonnya hanya 50 tahun. Nanti ketika BOT misalnya konsesi selesai dikembalikan ke pemerintah ternyata kualitasnya sudah hancur. Oke. Ini kan pemerintah yang rugi juga Gini, gitu. Pak Dedi, katakanlah kami semua ini awam tentang bagaimana masa usia dari jembatan tol. Tadi Anda katakan ini awalnya dirancang 40 sampai 50 tahun, tapi harapannya tentu sampai 100 tahun. Memang standar beton untuk jalan tol, jembatan layang itu di Indonesia berapa tahun, Pak? Biasanya kalau untuk jembatan itu karena ini kan BOT kan, BOT itu Build Operate Transfer. Jadi setelah selesai konsesi itu nanti dikembalikan kepada pemerintah. Nah, kalau semisal ini konsesinya ini katakanlah ini 50 tahun, Pak maksimal 50 tahun. Nah, kalau memang usianya hanya 50 tahun, berarti nanti dikembalikan kepada pemerintah, berarti kan rusak Oke. misalnya begitu. Kalau Tapi uji itu juga coba berkala percuma. kualitas masa usia jembatan itu ada nggak sih Pak di Indonesia, Pak? Ada. Di standar Bina Marga ada. Kualitas jembatan ada. Kualitas jalan dan jembatan itu ada. Ada. Nah, Jadi seperti tadi saya sampaikan di hmm. awal, itu ada kualitas beton kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, yang paling bagus ya tentunya di kelas 3. Itu juga, tapi juga sesuai dengan standar pemakaian juga. Gitu. Pak, pegang data nggak Pak, jembatan-jembatan mana saja khususnya tol di Indonesia yang kemudian perlu diwaspadai selain MBZ? Kalau khusus MBZ, kalau sejauh ini kalau kita lihat masih aman ya. Masih aman kita lihat seperti itu. Hmm. Tapi kalau tol, konstruksi tol paling bagus sejauh yang kita pengamatan kami ya memang hanya tol Jagorawi ya, karena Oke. bisa itu tolnya tol kualitas 1 bisa dilandas, bisa untuk pesawat terbang juga bisa di sana kalau ada evakuasi pesawat terbang juga bisa di tol Jagorawi, kira seperti itu. Pak, gini, ini kan sudah jatuh vonis ya. Ada tadi kita juga bahas pengurangan mutu masa pakai jembatan yang tadinya ditarget 40 sampai 50 tahun. Bisa nggak kemudian diketahui setelah ada pengurangan mutu ini jangka waktunya jadi berapa tahun begitu? Jangka waktu pakai? Nah, biasanya kalau kita juga harus kita ketahui juga, jadi pengurangan mutunya tuh sampai berapa persen. Hmm. Nah, kalau ternyata memang mayoritas itu banyak dikurangi atau banyak disunat istilahnya, banyak disunat kualitasnya, ya mungkin ya juga mungkin hanya Ya. di bawah 30 tahun gitu kan. Tapi kalau hanya sedikit saja misalnya, ya itu mungkin usianya bisa di atas 30 tahun, karena seperti itu. Nah, gini Pak Tapi Didi. kalau tadi katakanlah di bawah 30 tekanannya di bawah MIU 30 itu kan memang kualitasnya kurang. Tapi kalau hanya untuk kalau untuk mobil-mobil kecil standar sedan misalnya atau MPV ke bawah itu bisa. Tapi karena kita ini kan ada istilahnya kita secara klimatologis kita juga terganggu juga adanya alam ya, alam mungkin bisa panas, bisa hujan. Nah, itu yang kemudian ini yang di luar prediksi kemampuan beban jalan tol itu sendiri, kemampuan jalan layang itu sendiri gitu. Pak, tadi kita sempat bahas di awal, perlu ditutup, dikaji, dievaluasi ulang, dihitung berapa waktu masa pakai yang tersisa setelah dikorupsi begitu. Itu kan kemudian harus dikaji ulang ya Pak. Kan otomatis ketika tidak sesuai target artinya nggak mungkin sampai 40 sampai 50 tahun sesuai dengan target awal dan standar awal. Yang jadi pertanyaan saya gini, memang katakanlah anggarannya sangat besar untuk kemudian perbaikan 36 kilo. Apa yang kemudian harus dievaluasi pertama, Pak? Kalau dievaluasi pertama jelas ya, jadi semua setiap ruas antar pier atau antar kolom itu harusnya ada sampling itu dievaluasi, mulai kualitas mutu betonnya seperti apa. Kalau memang mayoritas memang di atas 50% itu memang bermasalah, ya memang tentunya tol itu harus ditutup dulu karena memang ini kalau secara langsung pemerintah itu tidak rugi. Saat ini kita tidak rugi ya, karena dana ini juga bukan dana dari APBN, ini merupakan privat sektor, dana dari BUMN dan swasta. Ya, nah kita nanti ruginya itu ketika build operate transfer sudah terjadi.
Oke. Pelimpahan konsesi mungkin 40 tahun, 30 tahun kembali kepada pemerintah. Ternyata jalan tol itu sudah rusak. Nah, di sini pemerintahnya rugi. Jadi, ngapain pemerintah menerima barang-barang rusak, barang rongsokan itu juga seperti itu, rugi. Jadi pemerintah rugi karena tidak bisa memiliki aset tol tersebut. Baik. Sehingga pemerintah nanti membangun baru lagi. Berarti kan juga percuma, pemerintah juga tidak punya aset. Pak Deddy, kalau kita ingat kan ada beberapa kasus di tol MBZ beberapa waktu lalu itu terkait dengan sambungan besi, sambungan jalan MBZ yang kemudian menyebabkan beberapa kendaraan pecah ban cukup banyak saat itu sampai kemudian marak di pemberitaan. Yang jadi pertanyaan, ini ada hubungannya nggak Pak dengan kasus korupsi ini Pak? Sebenarnya masalah ini kalau dihubungkan mungkin secara apa ya, secara tidak langsung mungkin ada ya. Mengapa tadi itu kan yang bermasalah kan dari saya bilang expansion joint-nya itu kan bermasalah. Hmm. Mengapa bisa tidak rata seperti itu ya, sehingga menyebabkan beberapa ban itu rusak. Namun kan sudah dibantah juga bahwa ternyata kejadian kerusakan itu infonya itu ada orang yang menancapkan benda tajam di extension itu. Oke. Tapi ini tentu harus dikaji juga ini benar nggak? Karena kalau logika kami juga tidak percaya dengan masalah ini ya. Ya maaf kalau ini hanya dugaan. Dugaan kami juga punya 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 apa namanya punya dugaan tentunya. Kita juga tentunya diizinkan punya dugaan. Karena apa? Karena kalau misalnya eh, ada semacam paku yang tertancap disengaja misalnya. Itu kan sudah dilalui kan beribu-ribu kendaraan. Masa itu tidak gepeng misalnya atau tidak pipih kok masih menancap terus ya. Itu kan logika yang sederhana. Jadi makanya jadi kami punya dugaan juga bahwa itu memang ban itu rusak karena memang extension joint-nya itu yang rusak gitu kira seperti Baik. itu. Artinya audit seperti apa yang harus dilakukan secepat mungkin? Selain tadi kata Anda ada opsi seharusnya ditutup dulu, dievaluasi, dan kemudian auditnya seperti apa dulu yang harus dilakukan? Betul. Jadi sebelum ini kan jalan tol ini kan sudah dari pertama kali dibuka hingga sekarang kan baru kali ini tarif tolnya dinaikkan. Sehingga kami juga pernah mengkritisi bahwa jalan tol ini tidak layak dengan kenaikan tarif karena dari sisi pelayanan kenyamanan tol itu sendiri kan juga masih kurang ya karena di situ sangat dibatasi. Jadi kita naik di situ dengan kecepatan 60 km per jam pun kita sudah bergelombang. Apalagi di jalan tol kan juga seharusnya jalan tol itu bisa melesat, istilahnya bisa melaju sampai 100 km. Tapi ini dengan kita 60 km per jam saja pun itu sudah tidak nyaman. Sehingga kita juga, jalan tol itu kan juga berbayar kan, seharusnya kan harus dilayani dengan baik juga mengenai masalah kualitas jalan tol itu sendiri. Nah, mengenai masalah jalan tol ini sudah kita kritis juga. Jalan tol ini ditutup dulu, lalu direkonstruksi, misalnya dievaluasi dan lain-lain. Sambil tentunya kita juga ada harapan juga nantinya ada tim independen yang benar-benar bisa memang melakukan kajian-kajian pengujian-pengujian mengenai kualitas baja dan mengenai kualitas beton yang ada di tol MBZ tersebut. Itu, Mbak. Terima kasih Pak Deddy sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Yang pasti setelah vonis ini harus ada audit ulang untuk menentukan usia dari tol MBZ itu sebetulnya berapa tahun begitu kelayakannya untuk dipergunakan. Terima kasih Pak Deddy sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam.